find me through my two-step. Halo guys, kembali lagi bersama Kiat Channel. Jadi pada sore hari ini mendung mau hujan, saya akan mereview crash bar yang ada di motor saya. Jadi ini tampak dari samping crash bar yang cukup lebar, selebar stang pada motor saya. Oke, jadi inilah ada dua crash bar. Yang pertama ada main crash barnya, ini crash bar utama. Ini crash bar kedua sekalian jadi bracketnya lampu tembak yang saya pakai. Tuh, tampak kiri kanan. Nah, jadi kalau untuk di motor ini ada beberapa macam variasi safety yang dimiliki. Ya terserah di kita sih mau pasang atau enggak. Yang jelas pada motor sport ataupun motor naked itu ada, yang pertama ada crash bar semacam ini, yang kedua ada tubular. Tubular itu biasanya melindungi hampir keseluruhan bodi. Jadi di sini ada besi baru ada crash barnya tuh. Kemudian ada frame slider. Frame slider ini sebenarnya sama saja dengan crash bar, tapi frame slider ini menurut saya hanya variasi, hanya untuk mempercantik pandangan kepada motor saja. Nah, bagi saya yang paling aman itu, yang paling safety itu ialah crash bar yang sepanjang ini. Kenapa saya buat ini, saya custom sendiri ya. Kenapa saya buat sepanjang ini, karena dengan ukuran yang panjang sepanjang selebar setang itu mempunyai keamanan safety yang cukup aman bagi saya. Jadi begitu motor saya keguling, itu bodi masih jauh dari permukaan aspal. Jadi kecil kemungkinan untuk bodi saya rusak pada saat kecelakaan. Nah, ini juga sebagai, saya kasih lihat yang sebelah sini crash bar depannya agak naik ke atas karena kemarin saya pernah jatuh dan alhamdulillah bodi saya nggak ada yang pecah karena nggak kena aspal, tapi si crash barnya yang agak melengkung sedikit, agak naik sedikit bagian sebelah kiri ini ya, sedikit. Tuh, jadi ya bisa saya bilang ini 100% aman dan juga nyaman. Kenapa saya bilang nyaman? Karena crash bar yang saya pakai ini, yang saya custom ini, yang depan ini, yang main crash barnya ini bisa saya pakai untuk boncengers selunjuran kaki, kemudian yang depan untuk saya selunjuran kaki. Jadi ini crash bar aman dan nyaman bagi saya karena ini saya custom sendiri. Oke, bagaimana penampakan posisi motor saya pada saat crash, pada saat keguling? Oke, ini posisi motor pada saat crash atau pada saat motor keguling. Jadi inilah fungsi dari crash bar yang saya custom sendiri. Bisa kalian lihat jarak dari bodi ke aspal, permukaan tanah aspal itu cukup jauh. Jadi kecil kemungkinan untuk bodi kita rusak atau pecah pada saat kita crash. Itu tampak depan, kita lihat tampak belakang. Tuh, artinya masih jauh ya teman-teman. Ini pada saat posisi kita crash. Nah, kenapa crash barnya saya buat seperti ini saja? Karena jika crash bar ini saya kasih tubular dengan lekukan besi di sini, atau ini saya bikin bengkok ke sini, itu pada saat kita crash dia akan jadi pada saat kita crash dia akan jalan kayak gitu.
di aspal, tapi dengan posisi crash bar yang hanya lurus kayak gini, ini akan memudahkan motor untuk tidak tergelincir di aspal pada saat crash. Jadi begitu dia jatuh langsung stop, paling dia muter gitu kayak spinner tuh, tampak posisi jatuh, posisi crash. Jadi posisi bodi dan stang pun jauh dari aspal. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih crash barnya hanya sepanjang segitu, atau nggak lebih pendek atau lebih panjang lagi? Nah kenapa saya buat sepanjang ini, karena ini posisi panjangnya pas dengan tingkat kemiringan mesin. Ada kan pada saat motor kita menyala terus motor miring atau kita jatuh, itu motor langsung mati sendiri. Nah posisi miring untuk mesin mati itu ada di 60 derajat lebih. Jadi begitu kemiringan motor kita sampai 60 derajat maka mesin akan mati. Nah makanya saya buat sepanjang ini, jadi begitu crash bar ini menyentuh tanah atau aspal, motor langsung mati, mesin langsung mati gitu. Keren gak cuy?